Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Ibu Dwi Cahyawati dari SMP Negeri 37 Surabaya. Selama pembelajaran daring dari rumah, tetap ya jangan lupa selalu melaksanakan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan doa. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat. Hari ini materi kita adalah tentang pengesahan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini Bu Dwi akan membahas materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan inovasi pembelajaran, yaitu menggunakan wayang kertas kombinasi dengan permainan roda berputar. Seperti apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Halo anak-anak hebat Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan media wayang kertas. Diceritakan sebelum penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ada 3 tokoh yang berperan penting dalam perumusan dasar negara. Masih ingat tidak siapa tokoh-tokoh itu? Pada tanggal 29 Mei 1945 ada tokoh Muhammad Yamin. Beliau mencetuskan 5 dasar Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. Dilanjut pada tanggal 31 Mei 1945 ada Mr. Supomo yang memberikan rumusan dasar Pancasilanya. Dilanjut lagi pada tanggal 1 Juni 1945 ada Insinyur Soekarno. Ayo diamati wajah-wajah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proses perumusan Pancasila ini. Sudah paham? Ingat, ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Tepat di tanggal 1 Juni 1945, rumusan dasar yang dituangkan oleh Insinyur Soekarno diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekarang kita masuk ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari proses dimulai dari adanya peristiwa Hiroshima Nagasaki, yang mana Jepang telah dikalahkan oleh sekutu, sehingga membuat kabar baik untuk rakyat Indonesia. Hore! Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Hore! Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Iya, Jepang telah dikalahkan oleh sekutu, ya.
tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu telah mengebom kota Hiroshima. Dilanjut pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki yang dibom oleh Sekutu. Kini Jepang sudah tak berdaya. Berarti itu waktunya kita sebagai rakyat Indonesia segera melaksanakan kemerdekaan di saat Jepang benar-benar lemah. Di lain tempat ada perundingan dari 3 tokoh. Siapa saja itu? Ada Insinyur Soekarno, ada KRT Rajiman Widyodiningrat, dan satu lagi ada Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno, "Hai tuan-tuanku, Tuan KRT Rajiman Widyodiningrat dan Tuan Muhammad Hatta. Sekarang tanggal 9 Agustus 1945, kita mendapat undangan resmi dari Jenderal Terauchi di Saigon. Kiranya kita berkenan untuk segera berangkat menuju Saigon." "Sebentar, Insinyur Soekarno. Dalam rangka apa Jenderal Terauchi memanggil kita ke Saigon saat ini juga?" "Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, marilah kita segera berangkat ke Saigon saat ini juga, sehingga kita tahu apa maksud dan tujuan dari Jenderal Terauchi memanggil kita. Baiklah, kita semuanya akan berangkat ke Saigon." Hingga tibalah 3 tokoh ini di Saigon tepat tanggal 10 Agustus 1945. Ketiga tokoh ini langsung menghadap Jenderal Terauchi di Saigon. "Selamat datang tuan-tuanku dari Indonesia. Terima kasih tuan-tuanku telah mendatangi undangan yang telah saya berikan." Langsung saja Jenderal Terauchi, "Apa kiranya gerangan memanggil kita bertiga sampai di Saigon?" "Ya, tuanku Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Widyodiningrat. Tujuan saya memanggil 3 tuan-tuan ini dari Indonesia ke Saigon adalah kita sepakat kemerdekaan Indonesia akan kita laksanakan tanggal 18 Agustus 1945. Terima kasih Jenderal Terauchi. Berarti ini adalah berita bahagia untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik tuan-tuanku yang saya hormati, secara simbolis saya akan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden tepat di tanggal 12 Agustus 1945. Setelah terjadi perbincangan antara Jenderal Terauchi dengan 3 tokoh perwakilan bangsa Indonesia, tibalah di tanggal 12 Agustus 1945. Aku angkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Setelah diangkat secara simbolis, Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dengan disaksikan KRT Rajiman Widyodiningrat, pulanglah tokoh-tokoh Indonesia ini ke Indonesia di tanggal 12 Agustus 1945. Selama perjalanan pulang ke Indonesia, 3 tokoh ini menginap
1 malam di Singapura. Hingga akhirnya tepat di tanggal 14 Agustus 1945, 3 tokoh ini mendarat di Indonesia. Ketika melaksanakan rapat singkat di kediaman Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol, selama 1 malam penuh, atas dukungan dan dorongan dari golongan muda untuk segera melaksanakan kemerdekaan, hingga akhirnya tepat di pukul 4.30 terbentuklah teks proklamasi. Jadi tepat di tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini adalah suatu hadiah besar yang sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, jika penetapan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus, maka secara otomatis Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus juga. Jadi bedakan ya nak, antara tanggal lahirnya Pancasila dengan tanggal ditetapkannya Pancasila. Kalau tanggal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara diperingati tanggal 1 Juni 1945. Tapi Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Demikian wayang kertas cerita tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk selanjutnya kita masuk ke penerapan penilaian pengetahuan dengan media roda berputar. Selamat datang di permainan roda berputar. Permainan ini untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Permainan roda berputar dapat dimainkan dalam bentuk kelompok maupun individu. Dengan cara bermain, yang pertama-tama klik tombol spinner, maka roda akan berputar dan berhenti di poin-poin yang telah disediakan. Langkah yang kedua, tiap-tiap kelompok atau individu masuk ke nama tim masing-masing dan akan terhubung ke poin soal. Di dalam poin soal telah disediakan beberapa soal dengan bobot poin yang ada di roda berputar. Maka, tiap peserta silakan masuk ke poin yang didapat. Kemudian, tiap peserta atau kelompok silakan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Apabila kelompok menjawab dengan jawaban yang benar, maka kelompok berhak untuk mendapatkan poin sesuai dengan bobot soal. Tetapi, apabila kelompok memberikan jawaban yang salah atau kurang tepat, maka kelompok berhak mendapatkan poin 1 sebagai apresiasi. Begitu seterusnya permainan roda berputar. Nah, anak-anak hebat Indonesia, seru tidak pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita mempelajari penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan media wayang kertas kombinasi dengan roda berputar. Telah usai pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap laksanakan protokoler kesehatan. Budui akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.